Mengingat surga itu memberi kekuatan. Tapi mengingat dunia itu memberi kelemahan dan kerapuhan. Semakin kita menzoom inkan surga pada perjalanan kita beribadah kepada Allah, semakin kita akan kuat menapak pada setiap problematika yang kita jumpai dan setiap amanah yang kita dapatkan menjadi lebih gampang untuk kita selesaikan kalau kita mengingat surga. Ibu, coba tanya, ibu dialog sama orang-orang solih dan orang solihah. Dalam segala pencapaian luar biasa yang mereka lakukan, selalu ada kata surga yang mereka inginkan. Dan selalu ada kata surga yang mereka ingin dapatkan dalam kehidupan kelak pada babak yang kedua, dalam kehidupan di akhirat. Karena memang kata surga itu memberikan kekuatan. Makanya kita jumpai Allah, kalau memberikan hiburan kepada orang yang beriman, Allah tidak memberikan kepada kita bebas finansial di masa tua. Allah kalau memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, Allah tidak menjamin kesehatan kita di masa tua. Allah kalau ingin memberikan kepada kita janji kepada orang beriman, Allah tidak menjanjikan bahwasanya kita sepi dari masalah. Allah tidak pernah mengatakan itu. Kita tidak pernah sepi dari masalah, tidak ada yang menjamin kita bebas dari penyakit, dan juga tidak ada yang menjamin Allah itu memberikan kebebasan finansial untuk setiap pribadi. Tapi kalau Allah ingin memberikan kegembiraan kepada orang beriman, maka yang Allah berikan kepada orang beriman itu adalah Allah hidupkan hatinya, Allah hidupkan pemancar jiwanya supaya dia selalu mampu menangkap frekuensi tentang surga. Ketika hatinya dengan pemancar keimanan yang dia miliki menangkap tentang surga, disitulah hadir kekuatan dia untuk menyelesaikan satu persatu amanah yang Allah bebankan kepadanya kalau dia mengingat surga. Dan itulah yang berbeda dengan kalangan kapitalis dan materialisme ketika memandang kehidupan. Mari kita jumpai kisah salaf dan kita jumpai kisah-kisah khalaf atau kisah hari ini untuk menggambarkan betapa pentingnya kita untuk menghadirkan surga ketika kita tahu bahwasanya ini merupakan hiburan terindah dan terdahsyat pada kehidupan orang yang beriman. Kita tentunya paham Ibunda Asiyah binti Muzahim. Beliau memiliki sebuah komitmen yang sangat berat dalam keimanan. Ketika dia beriman kepada apa yang dibawa oleh putra sambungnya, yaitu adalah Musa atau putra angkatnya, tentunya beliau menghadapi Fir'aun. Orang yang berani dan lancang mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa rahasia kekuatan yang dimiliki oleh Asiyah binti Muzahim? Ketika dia mampu untuk menghadapi Fir'aun yang luar biasa, bahkan sekelas Musa pun diturunkan dan bukan hanya Musa pun ditemani partner yang bernama Harun untuk menghadapi Fir'aun. Dua orang laki-laki besar. Menghadapi Fir'aun itu dua nabi. Ibu bisa bayangkan, ngadapin para orang-orang lainnya cukup satu nabi. Tapi menghadapi Fir'aun itu dua nabi sekaligus Allah turunkan, Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan kita bisa membayangkan betapa beratnya yang harus dipikul oleh Ibunda Asiyah binti Muzahim. Dia menggigit kebenaran dengan gigi gerahamnya, hidup di bawah istana emas yang dia dapatkan, tetapi dia tidak berada jiwanya pada tempat itu, tetapi jiwanya terbang bersama dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Apa yang menjadikan kuat? Yang menjadi kuat itu ketika Ibunda Asiyah binti Muzahim di dalam doanya diabadikan oleh Allah. Ibu harus paham ya, kalau ada manusia kok doanya diabadikan oleh Allah di dalam Quran, berarti itu doa luar biasa, redaksinya menurut Allah. Karena orang itu miliaran yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Dan tidak setiap orang miliaran itu ketika berdoa diabadikan oleh Allah. Doanya diabadikan oleh Allah ketika Ibunda Maryam berfirman, ketika Ibunda Maryam berkata, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Yang diminta oleh Ibunda Maryam itu tentang surga. Imam Ibnu Katsir berkata ketika mengomentari apa yang diminta oleh Ibunda Asiyah binti Muzahim, berarti kekuatan dan booster yang tidak ada habisnya ketika Asiyah binti Muzahim menghadapi Fir'aun itu adalah ingatan dia tentang surga itu begitu kuat. Zoom in-nya dia tentang surga menjadikan dia mampu melewati satu persatu badai dan gelombang yang dia jumpai ketika berhadapan dengan Fir'aun. Dan dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah.
Beliau termasuk salah satu wanita yang mendapatkan surga, yang dinobatkan dengan lisan Rasulullah salah satu wanita surga itu adalah Aisyah binti Muzahim. Dan yang unik, kekuatannya adalah surga. Terulang kembali ibu kepada wanita yang luar biasa, Ibunda Khadijah. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, Ibunda Khadijah itu wanita yang tidak pernah mampu dihapuskan namanya dari hati Rasulullah. Yang lebih cantik dari Ibunda Khadijah banyak. Ibu jangan kira istrinya Rasulullah itu tua-tua, terus dalam kondisi yang menurut kita biasa, enggak. Istrinya Rasulullah dipilihkan oleh Allah yang terbaik. Zainab, istri yang cantik. Ibunda Aisyah, jangan ditanya. Ummu Salamah yang paling tua itu pun jangan dikira beliau tidak cantik. Bahkan Ibunda Aisyah saja pernah berkata, tidak ada wanita yang membuatku cemburu ketika Rasulullah akan menikah kecuali Ibunda Ummu Salamah. Karena rona kecantikannya masih terlihat jelas walaupun dia sudah berusia lebih tua daripada istri yang lain. Tapi uniknya walaupun kecantikan para istri Rasulullah itu tidak perlu diragukan kata para ahlul ilmi, dan itu adalah ibu kita semuanya yang kita wajib untuk menjaga kehormatan para ibu kita. Tapi kita ingat, Ibunda Khadijah itu tidak bisa tergantikan. Disitulah kita paham, kecocokan hati tidak bisa digantikan dengan kecocokan fisik. Yang menarik adalah ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau mendapati Rasulullah menikahi Nabi seorang laki-laki yang pada saat itu memang tidak memiliki apapun. Padahal kulturnya masyarakat Quraisy itu, ibu kalau nikah mereka itu selalu memiliki standar tinggi. Ya, bukan hanya wanita Jawa, bukan wanita Padang, bukan wanita Sumatera. Wanita Quraisy itu punya standar tinggi di dalam menikah. Dan ketika jatuh pilihan Ibunda Khadijah kepada Rasulullah itu tentunya berbeda dengan apa yang viral dan trending para wanita pada saat itu. Nikahlah beliau dengan Rasulullah, habis-habisan hartanya. Dan kita menjumpai bagaimana Ibunda Khadijah betul-betul menjadi partner yang luar biasa mendampingi Rasulullah SAW. Yang menarik bukan kisah Ibunda Khadijah, bagaimana beliau menjadi pemenang hatinya Nabi. Kapan-kapan kita bahas kalau kita punya kesempatan. Keistimewaan Khadijah pada goresan hati Rasulullah SAW. Maka yang menarik adalah ketika Allah menurunkan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah. Karena tidak ada yang bisa melihat malaikat Jibril kecuali adalah Rasulullah SAW. Maka pada saat itu apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Malaikat Jibril memberikan sebuah pernyataan kepada Rasulullah Muhammad. Berikan salam kepada Khadijah karena sesungguhnya Allah dan malaikat Jibril membacakan salam untuk Ibunda Khadijah. Ibu bisa bayangkan ya. Yang memberikan salam adalah Allah dan malaikat Jibril. Kalau ibu-ibu ada yang diberikan salam semacam ini, Masya Allah, libur kajian 3 tahun. Ya kan? Diberikan salam oleh Allah dan malaikat Jibril. Yang menarik setelah kata-kata itu, dalam kata-kata itu setelah itu ada sebuah pernyataan. Innallaha basyaraki bibaitin fil jannah. Sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada dirimu, wahai Khadijah, dengan sebuah rumah di surga. Rumah di surga disifati dengan 2 kata sifat yang diterangkan oleh malaikat. Yang pertama, di dalam rumah itu tidak ada kelelahan dan keletihan, dan di dalam rumah itu tidak ada sahab, tidak ada keramaian dan keributan. Mari kita bedah. Para ulama mengatakan, kenapa sifat rumahnya Ibunda Khadijah diberikan kata sifat dengan 2 sifat itu? Karena orang yang paling lelah di dalam menemani Rasulullah dari kalangan wanita itu adalah Ibunda Khadijah. Kalau ibu bertanya, siapa wanita paling lelah yang pernah membersamai dalam perjalanan dakwah? Itu Ibunda Khadijah. Bahkan hari ini kita bisa mencium bau wanginya Islam itu karena apa yang dikorbankan oleh Ibunda Khadijah. Makanya rumah yang dijanjikan oleh Allah kepada Ibunda Khadijah itu adalah sebuah rumah yang tidak ada kelelahan. Jadi tidak lelah lagi. Kata sifat yang pertama tidak cukup. Kata sifat yang kedua, tidak ada keramaian. Kenapa tidak ada keramaian? Karena sesungguhnya rumahnya Aisyah itu ramai dengan kedatangan para sahabat yang silih berganti datang untuk mempelajari tentang iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ibu kan paling tahu, rumah itu adalah tempat paling privasinya ibu-ibu. Ibu-ibu tentunya tidak nyaman kalau banyak orang di dalam rumahnya. Tapi Ibunda Khadijah meletakkan perasaannya di satu lereng,
lalu dia korbankan perasaan itu untuk diberikan kepada Nabi, dia biarkan pintunya selalu terbuka, ramai dengan kedatangan para sahabat yang memetik keimanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibayar kontan oleh Allah. Dan Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril, engkau diberikan sebuah kabar gembira dengan rumah di surga, dengan dua sifat. Rumahmu di surga tidak ada lagi kelatihan, rumahmu di surga tidak ada lagi keramaian. Dan itu memberikan spirit kekuatan untuk Ibunda Khadijah.